Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan waktu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu Estomihi ini, Saihoma gabe partanobatoaku, Tuhan sebagai benteng pertahananku. Firman Tuhan dari surat Nabi Yesaya pasal 55, mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita dengan tema firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Mengapa kita harus terus membuka hati dan mau mengikuti setiap kegiatan persekutuan ibadah dengan mendengarkan firman Tuhan? Tentu karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi seluruh ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena kita meyakini bahwa Allah menciptakan seluruh dunia ini berdasarkan firman-Nya. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan, lalu Allah berkata bahwa di dalam firman itulah kuasanya nyata bagi seluruh ciptaannya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari Yohanes 1 ayat 1. Bapak Ibu saudara yang terkasih, nats firman Tuhan ini sebenarnya memiliki latar belakang. Jika kita hanya membaca di ayat 10 sampai dengan ayat 13, mungkin kita langsung menemukan bahwa seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengalir di bumi. Itu adalah sebuah fakta fisika yang bisa saja kita lihat. Namun apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Sedikit saya menjelaskan tentang latar belakang teks. Nats firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya yang kita baca sekarang di pasal 55 ini termasuk di dalam bagian kedua atau disebut dengan Deutero Yesaya. Bagian kedua ini termasuk dalam pasal 44 sampai dengan pasal 55. Dan pembacaan kita ini adalah masuk di bagian yang kedua. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 adalah ajakan kepada semua orang untuk datang kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sebab janji dan berkat Tuhan itu tetap nyata terjadi.
Dari mulai alam diciptakan sampai saat ini, bahkan bapak-bapak leluhur. Oleh karena itu, ketika kita membaca di ayat pertama pasal 55 sampai ayat 5, ajakan untuk semua orang datang menerima berkat Tuhan. Namun di ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya berkat itu sudah tersedia. Hanya bagaimana orang-orang yang mau percaya untuk menerima berkat itu tentunya datang kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Dan di ayat pembacaan selanjutnya, ayat 7 sampai dengan ayat 13, termasuk bagian dari nas yang kita renungkan pada saat ini. Ini merupakan pesan firman Tuhan. Seorang teologi Calvert berkata begini, bahwa seruan ini merupakan nyata kepada semua orang yang mau bertobat. Tentu bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita lahir dan kemudian mengenal Yesus, kita tentunya diarahkan untuk terlebih dahulu bertobat. Bertobat sesungguhnya adalah proses yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita, namun disambut oleh kita sebagai orang-orang berdosa. Sehingga kita mengalami penebusan oleh darah Yesus Kristus itu. Oleh karena itu di Yesaya 55 ayat 7 dikatakan begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini adalah janji agar orang berdosa yang mau bertobat memperoleh kasih karunia pengampunan di dalam Tuhan. Saya teringat bahwa di orang Batak itu sering sekali mengingatkan janji. Istilah Batak dikatakan padan, ya. Ada desa di kecamatan Pahaijulu di Tarutung itu ada namanya desa Janji Matogu. Ada juga desa yang namanya Janji Maria. Itu letaknya di kecamatan Borbor di daerah Samosir, Toba. Artinya orang Batak itu rindu dengan janji. Tetapi janji yang tentunya harus ditepati. Dan jika orang tidak menepati janji itu sangat membuat kita tidak enak, ya. Istilahnya kalau orang Batak bilang, seperti orang Medan bilang, unak hoedah lupa tu jajim dah songon parjaji koling, gitu ya. Artinya apa? Kita tidak ingin orang berjanji tetapi tidak menepatinya. Karena apa? Karena kata-kata itu tang dituhor katanya kan. Jadi baliksa apa yang disampaikan tidak diingat. Namun berbeda dengan nas firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Perkataan firman Allah, perkataan Tuhan itu tidak ada satu pun yang batal. Karena apa? Karena yang memberi janji itu adalah tetap kekal dan setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan ini? Kalau kita sebagai budaya Batak mengatakan hatado sitiopon. Kalau ada hatatona itu amanah. Jadi ibaratkan ikotorudo tangan dinaman ngido. Artinya orang yang meminta itu tangannya harus dibawa. Ibaratkan kita datang kepada Tuhan memohon belas kasihan pengampunan, kita bukan memerintah Tuhan. Dan ada lagi hatapoda, nasihat. Patudo hanguluan tois do hamagoan. Artinya apa? Dalam hidup kita untuk bisa mencapai segala kebaikan harus selalu menjaga sopan santun dan tata krama, bahkan juga mengikuti aturan dan peraturan, termasuk ketika kita hendak datang kepada Tuhan. Oleh karena itu orang Batak itu sangat mudah memahami
jika dikatakan inilah firman Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu saudara saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti adalah orang-orang yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu mewujudkan rancangan dan rencananya. Di ayat 8 dan 9 di atas ayat 10 yang kita baca tadi, saya bacakan untuk kita begini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan sangat tegas menyatakan bahwa semua orang yang datang ke jalan Tuhan, mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita tanya pada diri kita. Jika kita ingin untuk menerima berkat dan pertolongan Tuhan, mari kita menyadari bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia yang membentuk hidup kita. Ibaratkan kita ilustrasikan seperti proses kupu-kupu yang masih dalam kepompong. Jika kupu-kupu masih ada dalam kepompong, lalu kita menunggu dari luar. Untuk mempermudah kupu-kupu ini keluar, lalu kita coba sobek sedikit kepompong itu. Lalu dia keluar. Tetapi setelah kupu-kupu keluar dari kepompongnya dalam proses metamorfosis itu, ternyata kupu-kupu itu keluar dengan sayap yang masih berkerut dan belum bisa mengembang. Tunggu punya tunggu, kupu-kupu tetap tidak bisa mengembangkan sayapnya. Lalu setelah diselidiki ternyata proses keluarnya dia dari kepompong itu adalah untuk merubah cairan yang ada dalam tubuhnya untuk mengalir ke sayapnya. Sehingga dia semakin mengecil badannya, lalu sayapnya akan berisi oleh cairan-cairan dan akhirnya dia bisa mengembang dan bisa terbang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan dari proses pembentukan itu? Sekalipun sulit, sesungguhnya Tuhan ingin membentuk hidup kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh menghadapi berbagai kesulitan ke depan. Oleh karena itu, jika ada masalah, bukan berarti Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Ibaratkan di situasi pandemi COVID saat ini, kesulitan ekonomi yang terus melanda kehidupan keluarga, proses bekerja dan proses sekolah pendidikan, semuanya juga harus diatur dengan aturan-aturan. Namun yang mau dikatakan adalah, di dalam proses itu, sesungguhnya kita boleh belajar bagaimana tangan Tuhan menolong setiap orang yang mau datang dan berseru kepadanya. Kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus, sesungguhnya kita boleh belajar melihat bagaimana Yesus. What God does and then you do it. Apa yang kau lihat yang Tuhan lakukan, itulah kerjakan. Sebenarnya proses kita untuk belajar beriman itu sangat bisa dipelajari bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk bisa tetap teguh percaya akan kuasa firman Tuhan, tentunya kita tidak langsung mengenal dan langsung mengerti dan langsung akhirnya pandai, tidak. Ibaratkan jika ditanya kepada kita sekarang, sepanjang hidup kita di tengah-tengah keluarga,
Masihkah kita mengingat makanan apa yang sudah kita makan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu? Jika kita katakan, saya lupa, saya tidak ingat. Jika demikian, apakah makanan-makanan itu masih berguna membentuk hidup kita? Sehingga sekarang kita harus makan juga 3 kali sehari. Ya, kita katakan berguna, walaupun kita lupa dengan makanan apa yang sudah kita makan. Mungkin demikian juga jika saya tanya, apakah Bapak Ibu masih mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan, dikhotbahkan atau disampaikan dalam renungan-renungan harian pada hari yang lalu, di minggu yang lalu, khotbah minggu yang lalu? Mungkin kita katakan, saya sudah lupa. Apalagi kalau ditanya bulan yang lalu dan tahun yang lalu. Sehingga pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu masih tetap berguna walaupun kita lupa? Ya. Karena apa? Karena ternyata firman itu mengalir dalam hidup kita, memimpin dan membentuk hidup kita. Itulah sesungguhnya anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ibaratkan situasi kita sekarang seperti imunitas, vitamin yang kita terima, asupan-asupan dari Tuhan, sehingga imunitas iman kita beroleh kekuatan karena kita membuka hati dan terlebih-lebih kita percaya akan kuasanya dan melaksanakannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita adalah gambaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, adalah sangat benar jika Yesaya mengingatkan kita untuk selalu melihat betapa besarnya karya pertolongan Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengalir, membuat subur dan menumbuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Dia akan terus mengalir, membuat subur dan meneguhkan hidup kita. Oleh karena itu di ayat selanjutnya dikatakan, jika percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, maka sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Artinya Bapak Ibu saudara yang terkasih, orang-orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan percaya bahwa Dia adalah benteng pertahanannya, partano batuan netugu, bahwa Dia akan mampu berhadapan dengan berbagai kesulitan apapun, termasuk dalam kesulitan pandemi saat ini. Karena apa? Karena dia punya firman Tuhan yang diimani. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman dari Kristus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan dibenarkan dengan apa? Dengan mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang telah menebus dosa dunia. Maka dia diselamatkan. Itulah sesungguhnya yang menguatkan kita ketika kita menerima kuasa firman ini. Sehingga firman ini bukan hanya sekedar kata atau rema, tetapi itu adalah logos yang menguasai seluruh kehidupan kita, yang mampu menggerakkan, membentuk, memperbaharui, mengampuni, bahkan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sekalipun dunia ini menghalang-halangi firman Tuhan diberitakan, tetapi Tuhan sanggup untuk menggunakan segala hal sehingga firman-Nya benar-benar tetap berkumandang. Sebagaimana saat ini kita saksikan melalui YouTube dari rekaman Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Melalui berita-berita firman yang diberitakan. Sehingga semakin banyak orang diteguhkan dan semakin percaya bahwa Tuhan menjadi andalan dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita percaya
bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Mari tetap berpegang. Sebagaimana lagu yang akan kita nyanyikan nantinya. Kupilih Yesus. Kupilih Yesus sebab Dia adalah sahabat yang setia dalam segala duka maupun suka. Mari kita yakini bahwa tanpa firman Tuhan segala sesuatu tidak akan mendapatkan solusi pertolongan dari Tuhan. Tetapi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal firman-Nya adalah isi hati Tuhan, kita beroleh pembaharuan dan jalan keluar atas semua pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dengan kuasa firman-Mu yang adalah logos dalam kehidupan kami, mampu untuk menuntun kami memahami banyaknya pertolongan-pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan yang mengalir seperti hujan dan salju, yang memberikan pertumbuhan, bahkan yang memberikan kehidupan. Namun dengan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, kami manusia berdosa ditebus sehingga beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Ajar kami Tuhan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi rancangan dan rencana kami serahkan kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan dan rencana Tuhanlah yang terbaik yang dapat terjadi untuk kami ikuti. Berkati juga Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan teguhkan menjadi pemberita-pemberita firman, baik sebagai pendeta, evangelis, dan semua pelayan-pelayan tahbisan. Biarlah berita tentang Injil keselamatan yang diberitakan itu boleh membawa semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Kami juga bersyukur Bapa untuk pelayanan Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Kiranya Tuhan selalu memberkati melalui pemberitaan firman yang akan terus disampaikan ke semua jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang berada di desa maupun yang di ada perkotaan. Tuhan juga memberkati seluruh para pejabat pemerintah aparat yang melayani masyarakat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu baik yang ada di pusat maupun di daerah, semuanya bersinergis untuk sehati di tahun kesehatian ini, bersama-sama bertumbuh membangun di dalam iman, bahkan seia sekata untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, yang membutuhkan pertolongan kuasa firman Tuhan. Jamalah mereka dan sembuhkan, sehingga mereka boleh merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.